Tuhan memberkati. Terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia berjanji kepada kita, Dia akan datang kembali dan Dia pergi ke surga untuk mempersiapkan rumah untuk kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus datang kembali segera. Dan kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu peristiwa yang terbesar di dunia ini dan di seluruh alam semesta. Karena itu kita harus mempersiapkan untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali segera. Sebelum itu ada krisis yang terakhir di dunia ini, dan krisis itu krisis patung binatang. Krisis patung binatang dan krisis binatang itu krisis tanda binatang. Dan Tuhan Yesus sedang mempersiapkan umat di dunia ini untuk beristirahat pada hari Sabat yang benar, hari Sabtu, menguduskan hari Sabtu itu hari Sabat yang benar. Dan kami percaya Tuhan Yesus datang segera untuk menerima umat yang kudus seperti Tuhan Yesus kudus. Dan Tuhan Yesus menguduskan umat di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemimpinan Tuhan, atas kebenaran. Dan kami mau menerima Tuhan Yesus setiap hari. Melayani Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Dan kami di dunia ini mau mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu, kami di dunia ini dan kami di tempat ini mau percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dan ajaran-ajaran dan karakter Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Ada berita dari negara Mesir. Azerbaijan mempromosikan inisiatif kerukunan beragama di konferensi global di Kairo. Kerukunan global, rencana beragama, agama bersatu. Dalam rencana global untuk berdoa bersama, menyembah bersama, dan untuk mendapatkan perdamaian dunia. Tetapi di dalam rencana ini ada rencana yang terbesar untuk menghormati hari Minggu, untuk menguduskan hari yang palsu itu, dan juga untuk memaksakan hati nurani di seluruh dunia, dan untuk menajiskan hari Sabtu, hari Sabat yang benar. Penajisan hari Sabat itu adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus datang segera. Dan di dalam pengajaran ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus dihormati oleh menguduskan hari Sabat yang benar, hari Sabtu. Memelihara perintah-perintah hukum Taurat
mengikuti Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, dan percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah kepadanya. Berita ini para pemimpin agama global bersatu. Agama global bersatu. Di Washington untuk memperkuat persatuan agama. Untuk persatuan agama-agama Abrahamik. Kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Ini rencana global. Umat Tuhan yang berada di setiap negara di dunia ini harus mempersiapkan diri oleh kekuatan Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus yang memimpin kita kepada kepercayaan Tuhan Yesus, supaya kami menerima karakter Tuhan Yesus dan menerima kebenaran 3 malaikat. Tetapi dalam konferensi ini yang dimulai dengan doa, mereka mau mendapatkan damai secara agama-agama bersatu. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi segera. Ini adalah tanda juga peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah di sini. Dan ini adalah tanda krisis yang terbesar, krisis hukum hari Minggu itu akan datang segera. Dalam berita-berita yang kita akan membaca hari ini, ada banyak berita yang sedih, yang menyedihkan. Tetapi kita harus mendengar berita itu juga. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan untuk krisis yang besar, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak mengikuti kepalsuan, penipuan, supaya kita tidak mengikuti manusia, orang-orang. Karena kita harus belajar mengikuti Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan percaya kepada pendeta-pendeta atau manusia. Percaya kepada Tuhan Yesus saja. Percaya kepada firman Tuhan. Dalam konferensi dimulai dengan doa. Perdamaian Abrahamik yang dipimpin bersama oleh para pemuka agama Muslim, Yahudi, dan Kristen. Melambangkan warisan spiritual bersama dari agama-agama Abrahamik. Ini adalah rencana global. Ini adalah rencana untuk memperkenalkan hukum hari Minggu yang akan dimulai dari negara Amerika Serikat, dan contohnya akan diikuti oleh setiap negara-negara di dunia ini. Umat Tuhan harus belajar bagaimana melayani Tuhan Yesus, percaya kepadanya, menyembah Tuhan Yesus saja. Yehezkiel pasal 20 ayat 12. Dan aku juga memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku menjadi sebuah tanda antara aku dan mereka, sehingga mereka dapat mengetahui
bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Kita harus menerima karakter Tuhan Yesus. Jangan ketakutan kepada manusia. Kita harus belajar mengikuti Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, dan menerima firman Tuhan Yesus, menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat. Ini adalah hari yang benar. Hari Sabtu. Hari yang ketujuh. Sesuai perintah-perintah Tuhan. Dalam tulisan pertama halaman 41, ada rombongan yang spesial. Ada rombongan orang-orang kudus. Orang umat Tuhan yang akan mengikuti Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, menyembah Tuhan Yesus, menerima firman Tuhan, menguduskan hari Sabtu, hari Sabat yang benar. Yang 140.000 itu pun telah memperoleh kemenangan. Muka mereka berseri-seri dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Jehovah Tuhan kita. Mereka akan menerima kebenaran 3 malaikat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menjaga firman Tuhan dalam hati mereka. Tetapi ada rombongan yang besar juga yang akan sesat, yang akan menjadi kemurtadan dan akan menolak hari Sabat yang benar itu. Mereka juga akan menangis karena mereka sudah hilang, sudah sesat, dan sudah dihukum untuk berada di luar dari surga. Kemudian ditunjukkanlah kepada saya satu rombongan yang meratap dalam kesakitan. Pada jubah mereka tertulis dengan huruf yang besar, engkau telah ditimbang dengan neraca dan kedapatan kurang adanya. Kenapa? Saya bertanya, siapa rombongan ini? Jawab malaikat itu, inilah orang yang pernah menguduskan Sabat, tetapi akhirnya ditinggalkannya. Saya dengar mereka meraung dengan suara yang nyaring. Kami adalah percaya pada kedatanganmu itu, serta mengajarkannya dengan rajin. Rombongan orang ini, mereka menajiskan hari Sabtu, menajiskan hari Sabat, menolak hari Sabat, dan mereka juga menerima patung binatang, menerima tanda binatang, menyembah kepada binatang, menyembah kepada patung binatang itu. Dan akhirnya mereka menerima tanda binatang. Itu karena mereka tidak percaya benar-benar kepada Tuhan Yesus. Tidak mengasihi benar-benar Tuhan Yesus. Tidak menyembah kepada Tuhan Yesus.
Dan mereka menjadi takut kepada orang-orang manusia. Kenapa? Karena krisis terakhir, krisis besar itu. Tulisan pertama, halaman 41. Maka sedang mereka berkata itu, pandangan mereka pun jatuhlah atas pakaiannya, serta melihat tulisan itu. Maka mereka meraung lagi dengan nyaring. Saya lihat bahwa mereka telah minum dari air yang dalam dan telah menginjak-injak sisanya itu dengan kakinya, memijak Sabat dengan kaki. Maka itulah sebabnya kenapa mereka ditimbang dengan neraca dan kedapatan terlalu ringan. Di sini adalah berita dari negara Uganda. Karena Uganda menajiskan hari Sabat oleh hukum-hukum negara, undang-undang negara. Itu terjadi bulan yang lalu pada tanggal Sabtu 25 Juli oleh pemerintah Uganda. Setiap penduduk Uganda harus membersihkan jalan-jalan dari segala tempat-tempat di negara Uganda. Itu terjadi pada hari Sabat oleh pemerintah Uganda, oleh hukum Uganda. Berita ini, Uganda akan memulai kegiatan kerja bakti bulanan yang wajib. Kampala, warga Uganda diwajibkan meluangkan waktu 3 jam untuk membersihkan lingkungan mereka pada hari Sabtu terakhir setiap bulan atau menghadapi tindakan hukum. Demikian diumumkan oleh pihak berwenang pada hari Jumat. Hari Sabtu, hari Sabat dinajiskan oleh pemerintah, oleh hukum pemerintah. Dan setiap orang menjadi takut. Yang khususnya orang Advent menjadi takut. Menjadi takut. Karena mereka harus membersihkan pada hari Sabtu oleh hukum negara Uganda. Dan di dalam rencana ini banyak orang Advent yang menjadi orang Advent dalam namanya. Mereka juga berpartisipasi dengan penajisan hari Sabat, penajisan hari Sabtu. Kenapa? Karena ketakutan. Karena ketakutan. Perdana Menteri Uganda, Robina Nabanya, dia menyatakan bahwa partisipasi dalam kegiatan kerja bakti ini merupakan tanggung jawab warga negara dan bukan pilihan. Seraya memperingatkan bahwa mereka yang tidak mematuhinya akan menghadapi tindakan penegakan aturan. Polisi bertekad menegakkan aturan wajib hari kebersihan nasional. Hari
penajisan nasional, penajisan hari Sabat nasional. Dan di dalam ini dari lockdown, ingat coronavirus, ingat itu lockdown. Dari lockdown ke sapu, Uganda berhenti sejenak untuk hari kerja bakti nasional pertama saat warga antusias mengikuti kegiatan bersih-bersih bulanan. Semua pasar dan toko di Accra wajib tutup pada hari Jumat dan Sabtu untuk kegiatan bersih-bersih nasional, dan gereja-gereja tertutup pada hari bersih nasional selama 3 jam. 3 jam. Selama 3 jam tidak ada organisasi, tidak ada toko yang terbuka. Setiap toko tertutup. Dan orang Advent mereka harus tetap di rumah. Harus tinggal di rumah selama 3 jam. Dan karena gereja-gereja berada jauh, mereka tidak bisa pergi ke gereja pada hari pembersihan nasional. Mereka harus tinggal di rumah. Tempat usaha akan tutup selama 3 jam pada hari kerja bakti nasional bulanan. Di sini adalah pendeta gereja Advent. Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengupayakan dialog dengan pemerintah terkait hari kerja bakti nasional dan pelaksanaan Sabat. Di sini juga gereja Advent menolak kegiatan kerja bakti nasional wajib karena bentrok dengan hari Sabat. Gereja Advent tidak menolak kegiatan seperti itu, tetapi mereka harus beristirahat, menguduskan hari Sabat. Mereka pasti mau menjadi anggota atau peserta dengan kegiatan itu dalam hari yang beda. Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah meminta pemerintah untuk menyesuaikan jadwal kegiatan wajib hari kebersihan nasional dengan alasan bahwa kegiatan yang dilakukan pada hari Sabtu mengganggu ibadah Sabat. Itu yang benar. Dan setiap peserta, setiap anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 harus mengikuti Tuhan Yesus. Harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus. Membawa kebenaran ini kepada orang lain. Dalam surat tertanggal 24 Juli 2026 yang ditujukan kepada komunitas Advent, Pendeta Kajoba Samuel, pimpinan Uganda Union Misi dari Gereja Advent menyatakan bahwa meskipun gereja mendukung inisiatif yang mendorong lingkungan bersih dan sehat, kesehatan,
Gereja tetap berkomitmen untuk menjaga kesucian hari Sabat. Dan setiap orang Advent harus menjawab seperti itu. Kita harus melayani Tuhan Yesus, menguduskan hari Sabat, hari Sabtu itu. Di sini ada berita yang lain dan banyak penduduk dari negara Uganda mungkin mereka akan membenci orang Advent yang menolak hukum pemerintah negara Uganda karena mereka menuliskan berita ini seperti itu untuk membuat orang Uganda menjadi marah seperti itu. Kawensa itu orang lain dari orang lain. Kawensa sebut kegiatan bersih-bersih nasional wajib itu ilegal di tengah protes jemaat Advent terkait aktivitas hari Sabtu. Umat Advent harus mengikuti Tuhan Yesus dan mereka harus menguduskan hari Sabat, hari Sabtu itu, tetapi mereka menghormati pemerintah. Karena ada pemerintah oleh otoritas Tuhan. Tetapi bagaimana mereka memaksakan hati nurani, umat Tuhan harus berada di pihak Tuhan Yesus. Melayani Tuhan Yesus, menyembah kepadanya. Rencana untuk menajiskan hari Sabat nasional itu rencana Romawi, itu rencana Roma, itu rencana mereka. Di sini ada berita harapan baru. Uganda umumkan penetapan hari kebersihan nasional demi masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Tetapi di dalam berita ini itu adalah rencana Laudato Si. Dan rencana Laudato Si adalah rencana kepausan untuk menguduskan hari Sabtu, menguduskan hari Minggu, hari Sabtu yang palsu. Itu sesuai firman Tuhan yang dinyatakan oleh Roh Nubuat, buku-buku Roh Nubuat. Rencana kepausan untuk menguduskan hari Sabtu yang palsu, itu hari Minggu. Dan di sini adalah rencana untuk membersihkan pada hari Sabtu, itu rencana untuk menajiskan hari Sabat. Dan ini adalah rencana kepausan. Dalam Laudato Si berita ini sebagai langkah berani dan visioner dalam upaya pelestarian lingkungan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Uganda secara resmi mengumumkan peluncuran Hari Kebersihan Nasional yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu terakhir setiap bulannya. Melalui sebuah surat, Sekretaris Tetap Ben Kumumannya
menginstruksikan para penerima surat untuk segera memulai pelaksanaan arahan tersebut. Dan di sini adalah klub Laudato Si. Dan klub Laudato Si ini di berbagai institusi menjadi pelopor, menjadi pemimpin dalam rencana pembersihan hari Sabtu. Klub Laudato Si kami yang aktif di sekolah, paroki, universitas, dan berbagai komunitas berada di garis depan gerakan revolusi hijau ini. Siapa yang berada di garis depan? Siapa yang memimpin pemerintah negara Uganda untuk menajiskan hari Sabat, hari Sabtu yang benar dalam gerakan revolusi hijau ini? Kepausan. Laudato Si. Laudato Si klub ini adalah rombongan kepausan. Pelayani kepausan. Berita aktivitas bisnis di perbatasan Busia lumpuh akibat penegakan aturan kebersihan oleh polisi. Dan di sini polisi mereka berkata mereka sudah berhenti dan mereka menghentikan orang yang berjalan karena mereka harus membersihkan dulu, dan sesudah itu mereka bisa berjalan lagi. Polisi berjaga di titik-titik penyekatan jalan, termasuk di jalan kota-kota ini. Dalam Testimonies for the Church, bahasa Inggris, volume 1, halaman 353, titah itu, hukum-hukum itu, akan dikeluarkan bahwa mereka harus mengabaikan Sabat dari perintah keempat dan menghormati hari pertama atau kehilangan nyawa mereka. Tetapi mereka tidak akan menyerah dan menginjak-injak Sabat Tuhan dan menghormati lembaga kepausan. Itu yang akan terjadi kepada umat Tuhan. Mereka akan tetap percaya, tetap setia, dan mengikuti Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, menguduskan hari Sabat yang benar. Di sini adalah berita dari Uganda lagi, dan ini adalah berita dari pemerintah Uganda yang berkata melawan ajaran-ajaran gereja Advent. Uganda menetapkan hari kebersihan nasional yang wajib diikuti. Menteri Kesehatan Dr. Chris Baryomunsi, ini adalah gambarnya. Orang ini mengatakan banyak hal melawan gereja Advent. Menteri Kesehatan Dr. Chris Baryomunsi mengimbau warga Uganda untuk mendukung inisiatif ini, seraya menegaskan bahwa peningkatan sanitasi sangat penting bagi kesehatan masyarakat.
menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, yang hari ibadahnya jatuh pada hari Sabtu. Marion Munsi menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini sengaja ditetapkan pada pagi hari guna minimalkan gangguan. Di sini adalah berita yang sedih. Kami sengaja memilih waktu pagi hari agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas mereka yang lain setelahnya. Selain itu, kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung keyakinan manapun yang dianut warga Uganda. Ini kata Menteri Kesehatan Uganda, negara Uganda. Namun saya juga ingin bertanya, apakah anggota gereja Advent tidak bisa jatuh sakit pada hari Sabtu? Izinkan saya mengutip perkataan Yesus dalam Alkitab. Dia mengatakan bahwa Anda boleh segera menyelamatkan sapi atau domba Anda jika hewan itu jatuh ke dalam lubang. Jadi, mari kita semua berpartisipasi semaksimal mungkin, ujar Marion Munsi. Itu rencana setan untuk menipu orang Advent. Dan rencana ini akan menjadi global. Menajiskan hari Sabat, mengkuduskan hari Minggu. Menajiskan hari yang benar, mengkuduskan hari yang palsu. Hari Sabat yang palsu itu. Dan mereka akan memaksakan hati nurani. Dan orang akan menjadi takut. Karena ketakutan mereka akan menajiskan hari yang benar, hari Sabtu, hari Sabat. Dan itu adalah rombongan yang akan menangis, meraung dengan suara nyaring, karena mereka akan ditimbang pada dalam neraca, dan mereka akan dan mereka akan berada di dalam ringan, kurang percaya, kurang percaya kepada Tuhan Yesus karena ketakutan. Dan berita ini dituliskan dalam berbagai berita-berita news seperti itu, seperti orang pemerintah, orang kesehatan melawan ajaran-ajaran gereja Advent. Dalam buku Efesus 5 ayat 11, Tuhan Yesus berfirman, dan janganlah kamu bersekutu dengan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menghasilkan buah yang benar. Tetapi tegurlah perbuatan-perbuatan itu. Itu untuk umat
Tuhan. Jangan berpartisipasi dalam rencana ekumenis, rencana beragama, berdoa beragama, menyembah beragama. Karena orang-orang yang tidak mau mendengar perintah-perintah Tuhan, doa mereka, Tuhan tidak akan mendengarkan. Tidak akan mendengarkan. Itu sesuai firman Tuhan. Di sini adalah berita sedih juga. Karena dalam negara Uganda ada rencana untuk mempersatukan agama-agama dalam berpartisipasi, dalam berdoa bersama, dan menyembah bersama. Dan ini adalah berita sedih. Tetapi kita harus mendengarkan berita ini. Kenapa? Karena kita tidak mau menjadi sesat. Tidak mau menajiskan hari Sabtu yang benar, menajiskan hari Sabat. Kita tidak mau menerima tanda binatang itu, hukum hari Minggu. Tidak mau. Tidak mau melayani setan. Kita mau melayani Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Dan di sini adalah pemimpin agama gereja Advent Masehi hari ke-7. Mereka berpartisipasi dalam rencana keagamaan beragama, rencana beragama. Dan di sini adalah rencana beragama yang berdoa bersama, menyembah bersama. Dan ini dalam satu minggu dalam rencana penajisan hari Sabat oleh memaksakan hati nurani dalam negara Uganda. Mari kita baca, utamakan negara. Kedua parlemen Oboh ajak warga Uganda tinggalkan perpecahan politik, perpecahan agama demi membangun Uganda. Ketua Parlemen Jacob Markson Oboh mengajak warga Uganda untuk menolak perpecahan yang didasarkan pada politik, agama, dan suku. Ia menegaskan bahwa persatuan nasional sangatlah penting jika negara ingin mencapai pembangunan sosial dan ekonomi yang bermakna. Ini dari pemerintah Uganda. Bagaimana mereka mau mendapatkan pembangunan sosial dan ekonomi yang bermakna dalam menajiskan hari Sabat yang benar dari Tuhan yang menciptakan dunia ini. Bagaimanapun dia mau mendapatkan perdamaian sosial, perdamaian dunia dalam menajiskan hari yang benar, hari Sabat, hari Sabtu. Bagaimana dia mau menerima berkat-berkat karena dia berdoa bersama orang yang lain dari gereja dan agama yang lain. Mereka berdoa bersama. Bagaimana mereka mencari berkat-berkat dari Tuhan oleh membersihkan pada hari Sabat, hari Sabtu, oleh menajiskan hari Sabat yang benar, oleh melanggar hukum Taurat.
Bagaimana mereka mau mencari berkat dari Tuhan. Dan acara ini diikuti oleh gereja Advent gereja Advent Masehi hari ke-7. Bagaimana acara syukuran tersebut diselenggarakan oleh Mukono interface interagama antaragama. Forum antaragama itu mempertemukan para pemimpin dari komunitas Katolik, komunitas Anglikan, komunitas Pentakosta, komunitas Advent hari ke-7 dan Muslim dalam sebuah wujud kerja sama antara umat beragama yang jarang terjadi. Itu berita sedih karena pendeta agama gereja Advent berpartisipasi dalam gerakan kepausan ini. Dan di sini ada berita juga dari negara Uganda, Uskup Siwa, ini uskup Roma Katolik, memimpin IRCU itu Dewan Antaragama Uganda. Di tengah komitmen lembaga lintas agama tersebut terhadap agenda persatuan. Dewan Antaragama Uganda IRCU telah mengumumkan pergantian kepemimpinan dengan menunjuk Yang Mulia Dr. Joseph Antoni Ziwa, uskup keuskupan Kiyinda Midyana, ini uskupan Roma Katolik, sekaligus ketua konferensi wali gereja Uganda sebagai ketua baru untuk masa jabatan 2026 sampai 2029. Dan di sini adalah berita yang sedih. Dewan Antaragama Uganda itu menyatakan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari rotasi kepemimpinan rutin di antara para tokoh agama yang mewakili kelompok-kelompok keagamaan utama di Uganda, termasuk Katolik, Anglikan, Muslim, Ortodoks, Advent hari ke-7, dan kelompok Kristen dilahirkan baru. Tetapi di sini gereja Advent hari ke-7 peserta dalam rencana antaragama ini. Di sini ada berita lagi sedih dari negara Ethiopia. Forum peningkatan kesadaran untuk anggota Dewan Antaragama Ethiopia. Dan di sini mereka mau mengubah pikiran-pikiran pemimpin agama supaya mereka mengikuti rencana globalis itu, agama-agama menjadi bersatu. Dan di sini ada berita yang sedih juga. Perwakilan dari gereja Tewahedu
Ortodoks Ethiopia, Dewan tertinggi urusan Islam Ethiopia, Gereja Katolik Ethiopia, Evangelical, ini Gereja Protestan Ethiopia, dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Ethiopia menghadiri forum tersebut. Lagi, bagaimana kerjasama antara umat beragama dapat menciptakan komunitas yang lebih kuat antaragama, bersatuan antaragama, kerjasama antara umat beragama dan gereja Advent adalah anggota dalam rencana ini. Tamu istimewa Pendeta Tadesse Adugna yang menjabat sebagai pemimpin Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Ethiopia, sekaligus anggota Dewan Antaragama Ethiopia, menyampaikan kepada Deseret News bahwa salah satu tanggung jawab kelompok keagamaan di seluruh dunia adalah memupuk perdamaian di antara mereka sendiri. Ini yang terjadi, yang sedang terjadi dalam negara-negara Afrika. Ini berita lagi dari Kenya. Dari Kenya. Jajaran pimpinan baru interreligius antaragama, Dewan Antaragama dari Kenya. Dewan Antaragama dari Kenya. Dari kiri ke kanan, Philip Moat Holdi, manajer kesejahteraan dan kemandirian area. Juga Pendeta Dr. J.P. Maiwa, anggota eksekutif, penganti dan perwakilan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk Dewan Antaragama Kenya, dan banyak orang lagi di dalam kelompok ini. Ini kenapa? Yehezkiel menjawab, Yehezkiel 22 dalam ayat 8. Engkau telah memandang rendah perkakas kudusku dan menajiskan sabat-sabatku. Memandang rendah perkas kudusku. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus berada di dalam tempat yang maha kudus. Di dalam kuil yang di surga. Tetapi orang banyak, mereka menajiskan hari Sabat, hari Sabtu yang benar, hari Sabat itu, dan mereka memandang rendah. Mereka menolak pengajaran Gereja Advent Hari ke-7. Di sini lagi ada rencana global, rencana dunia untuk pekan kerja sukarelawan nasional hari Sabtu untuk kebersihan. Ini berita dari negara Nicaragua. Dan juga hari bersih pada hari Sabtu dari berbagai negara-negara. Argentina pada hari Sabtu ia akan berpartisipasi dalam kegiatan jalan santai dan bersih-bersih lingkungan
di sepanjang tepi sungai Rio Segundo pada hari apa? Hari Sabtu. Guatemala, negara Guatemala, kegiatan bersih-bersih Sungai San Pedro akan diadakan pada hari Sabtu 18 Juli mendatang. Dari negara Bolivia, Sabtu ini akan dilakukan pembersihan di jalan-jalan akses dan di pusat kota Potosi. Dari negara Amerika Serikat, Pennsylvania, acara tahunan Riversilla komunitas untuk membersihkan pada hari Sabtu. Dari Amerika Serikat lagi, California, kegiatan bersih-bersih komunitas kembali hadir. Bergabunglah bersama kami Sabtu 15 Agustus. Dari negara Vietnam, Green Saturday itu Sabtu hijau, menumbuhkan gaya hidup yang indah di tengah masyarakat. Mereka membersihkan pada hari Sabtu juga. Dan di sini lagi rintisan baru memulai debutnya pada hari Sabtu dengan membersihkan Benson Park. Kegiatan stream Clean Saturday, Sabtu yang bersih, untuk membersihkan pada hari Sabtu dari Oklahoma. Dan itu rencana global untuk menguduskan hari palsu, hari Sabtu yang palsu itu hari Minggu. Tetapi umat Tuhan harus menguduskan hari Sabtu yang benar, hari Sabat yang benar, sesuai firman Tuhan. Di sini adalah presiden yang baru dari negara Kolombia. Presiden terpilih Kolombia memasukkan agama ke dalam pertemuan resmi dengan kabinetnya. Dan dia berdoa bersama kabinet dan juga ini adalah rencana Roma Katolik. Di dalam penggambaran ini dia sedang duduk dan dia berdoa bersama Roma Katolik. Tetapi negara Kolombia bukan negara bersama dengan agama. Tetapi di sini adalah rencana untuk menguduskan hari Minggu. Dan ini adalah rencana Roma Katolik. Itu pertanyaan, apa itu pembaruan karismatik Katolik? Gerakan di balik retret espiritual Abelardo de la Espriella. Espriella itu presiden yang dipilih yang baru dalam negara Kolombia. Dan di sini di dalam gambaran itu adalah berhala kepausan. Dalam buku Yehezkiel 20 ayat 24, Tuhan Yesus berfirman, karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan telah meremehkan ketetapan-ketetapanku dan menajiskan hari-hari Sabatku, dan mata mereka condong pada berhala-berhala ayah mereka. Tuhan Yesus menjadi marah. Ini adalah gambar berhala. Berhala itu. Dan banyak orang menyembah kepadanya. Banyak orang percaya itu Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Itu bukan salah. Itu bukan Tuhan Yesus.
Dan sekarang ini dari negara Meksiko ada 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 film yang bernama Sagrado Corazon. Itu namanya uh, berupaya uh, menyembah hati berhala itu, melampaui agama. Hati Kudus itu namanya Hati Kudus. Film itu Hati Kudus berupaya menyentuh hati dengan kisah-kisah harapan. Sebuah film untuk menemukan kembali iman. Itu iman Roma Katolik untuk setiap penduduk negara Meksiko. Pengampunan dan mendapatkan pendamaian batin hadir di Meksiko. Dan mereka percaya film itu bukan untuk umat Roma Katolik, tetapi untuk setiap penduduk di Meksiko. Dan di sini ada film yang baru dari negara Spanyol. Dan film itu bernama Hari Minggu. Hari-hari Minggu. Dan di sini adalah pesan yang tersembunyi. Adalah pesan yang tersembunyi untuk menguduskan ajaran Roma Katolik, menguduskan hari Minggu. Dan itu adalah film dari negara Spanyol. Dan di sini adalah berita tentang hari Minggu. Hari Minggu libur itu berharga. Itu yang tertulis. Hari Minggu libur itu berharga. Terlepas dari apakah Anda percaya pada Tuhan atau tidak. Keputusan ekonomi mendorong Jerman untuk ingin membuka toko-toko pada hari libur nasional, hari Minggu. Meskipun gereja Roma Katolik menentangnya. Dan mereka akan membersihkan negara-negara dunia pada tanggal 19 September 2026. Dimulai dari Amerika Serikat dan kepada seluruh dunia. Pada Sabtu ketiga bulan September. Itu rencana dunia. Mereka mau menguduskan hari Minggu dan menajiskan hari Sabat, menajiskan hari Sabtu. Itu adalah batasan. Tuhan Yesus akan datang segera untuk menghukum dunia ini yang melanggar hukum Taurat. Upaya Jerman untuk bersaing dengan Tiongkok berbenturan dengan tradisi lama mengenai hari istirahat di hari Minggu. Dan berita ini dari negara Yunani. Negara Yunani. Aksi mogok kerja nasional yang gigih oleh pekerja sektor perdagangan di Yunani pada 19 Juli demi hak libur hari Minggu dan perjanjian kerja bersama sektoral. Mari kita baca dari berita ini. Ribuan pekerja sektor perdagangan di seluruh Yunani menyampaikan pesan tegas dan gigih melalui aksi mogok kerja pada hari Minggu 19 Juli 2026 dengan menuntut
perlindungan hari Minggu sebagai hari libur serta penandatanganan perjanjian kerja bersama sektoral. Ini tanda kedatangan Tuhan Yesus segera akan terjadi. Dan di dalam negara Kolombia, umat Kristen dan Katolik Kolombia akan berpawai untuk perdamaian pada hari Minggu 2 Agustus, dan mereka berjalan bersama ratusan miliar dalam lebih banyak dari 600 kota-kota dari negara Kolombia. Mereka berjalan untuk mendapatkan perdamaian negara itu, perdamaian dunia. Dan segera akan terjadi. Orang di seluruh dunia akan menuntut untuk mendapatkan hari Minggu untuk beristirahat dan untuk menyembah agama-agama bersatu di seluruh dunia. Karena itu kita harus mengingat dari Testimonies for the Church bahasa Inggris, hukum-hukum itu akan dikeluarkan bahwa mereka harus mengabaikan Sabat dari perintah keempat dan menghormati hari pertama atau kehilangan nyawa mereka. Tetapi mereka tidak akan menyerah dan menginjak-injak Sabat Tuhan dan menghormati lembaga kepausan. Mari kita menguduskan hari Sabtu, menguduskan hari Sabat yang benar. Yehezkiel 20 ayat 20. Dan kuduskanlah hari-hari Sabatku. Dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu. Sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Itulah Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, menjaga perintah-perintahku. Menjaga perintah-perintahku. Menguduskan. Harus menguduskan hari Sabat, hari Sabtu yang benar. Tuhan Yesus datang kembali. Umat Tuhan harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus saja. Menerima firman Tuhan saja. Jangan kita berada dalam rombongan yang akan menangis karena mereka kehilangan nyawa mereka, kehilangan hidup yang kekal. Kenapa? Karena mereka berpartisipasi dalam kelompok yang salah. Berpartisipasi dalam berhala, berpartisipasi dalam menguduskan hari Minggu. Itu rencana global untuk melanggar hukum Taurat Tuhan Yesus. Mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan Yesus. Dan percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran 3 malaikat. Kami di dunia ini, umat Tuhan di dunia ini percaya Tuhan Yesus datang kembali, datang segera. Kami mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus
melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya kami menerima kekuatan dari Bapa, menerima perintah-perintah Tuhan dalam hati kami, menerima firman Tuhan, dan juga menguduskan hari Sabat yang benar, hari Sabtu, hari Sabat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.